orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Damai, damai, damai di hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan beserta kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari yang baru ini kita mengaji bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, dimasyurkan, ditinggikan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari semua umat Tuhan bersama-sama katakan, tak terukur tagaku dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Halo semuanya, siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian tak terukur
kasih Tuhan Yesus. Saya, puji Tuhan, terima kasih. Pujian tadi sangat memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus ditinggikan, dialah Tuhan dan Raja kita. Amin. Puji Tuhan. Halo semuanya yang terberkati yang di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Senang banget ya bersama-sama hari ini kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Yesus Tuhan dan Raja kita. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ini telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Di tempat yang maha tinggi Tuhan bertahta, dan diberkatilah umatnya yang datang di dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Raja kita. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala yang baik. Amin. Dalam dunia ini, dalam hidup saudara-saudara, oleh karena kehendak-Nya, semua yang baik ini jadi ada. Amin. Yang diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana.
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Yeay. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya Pastor akan membagikan renungan firman Tuhan, bicara soal pelayanan kasih. Ya, selama ini kita beberapa hari, beberapa minggu dengar tentang kesembuhan ilahi. Pastor mau ajak saudara-saudara mendengar satu pembacaan perikop firman Tuhan tentang pelayanan kasih. Ya. Dan pelayanan kasih adalah salah satu bentuk pelayanan hamba Tuhan ini yang dilakukan hari-hari ini. Kemarin dulu juga kami juga hadir dan menguatkan dan memberkati keluarga satu hamba Tuhan yang anandanya pemain musik, ya, berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Kemarin baru sudah dikuburkan. Dan semalam ada lagi yang berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Pelayanan kasih ini akan masuk kemana-mana. Ya. Maka saya mau dorong saudara-saudara menjadi manusia yang mendengar ini dan menjadi pelaku firman Tuhan, pelayanan kasih. Ya, mungkin ada orang yang menolak doktrinmu, ada yang orang menolak pengajaranmu, ada yang orang menolak mungkin karena prinsip-prinsip hidupmu, tapi namanya pelayanan kasih ini akan bisa masuk kemana saja. Selamat mendengarkan renungan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan terambil satu bagian yang terdapat dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Jadi setelah ini Pastor juga akan ajak teman-teman kumpul untuk yuk kita support, kita datang, kita melayat, kita bantu, kita menguatkan, karena itulah fungsinya kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, rekan pelayanan, ya, saling menguatkan senantiasa. Memang harusnya kita demikian, bukan saling melemahkan, ya, tapi saling menguatkan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat dan kita sama-sama mengaplikasikan dalam keluarga, dalam kehidupan kita, bermasyarakat, bergereja, atau dalam lingkungan masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Di sini perikopnya tertulis, memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi di sini kita diajak untuk
memberi, tapi memberi bukan yang terpaksa. Jelas ya, diawali dengan perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini, ayat 6 dan seterusnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan dulu membuat kesimpulan apa-apa tentang taburan apa ini gitu ya. Nanti saudara berpikir UUD, ujung-ujung duit. Bukan, tidak selalu ya. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Bapa oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kasih, ini loh, pelayanan kasih. Jadi tadi yang kita dengar dari awal itu, memberi dengan sukacita, siapa menabur banyak. Tidak harus selalu dengan identik uang atau mamon. Ini loh, pelayanan kasih. Seperti kami ketika ada berkat, kami salurkan beras. Maka viral di Balikpapan, hamba Tuhan ini dikenal suka membagi beras bertonton. Saya bukan dikenal viral sebagai seorang gembala, tidak. Saya malah dikenal viral sebagai pastor jalanan. Ada sebagian dulu awal berkata pastor penyembuh. Saya bukan penyembuh, tapi orang melihat itu. Karena saya turun ke jalan-jalan, melakukan pelayanan kasih tanpa membeda-bedakan. Puji Tuhan, yang awalnya belum ada yang kenal, gereja-gereja menutup pintu a priori, model apalagi pelayanan ini. Tapi saya katakan tadi, pelayanan kasih ini akan masuk ke mana? Ke lini manapun juga. Dan hari ini saya syukur sama Tuhan, bukti nyata yang nonton ini ada puluhan ribu, disaksikan ratusan ribu, pasang mata secara live, dan akan diteruskan jutaan orang. Artinya ini pelayanan sudah berdampak sangat luas oleh karena berkat Tuhan. Karena saya melakukan pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu apa? Tidak membeda-bedakan. Tidak melihat agama, suku, ras, kasta apa, tidak ada. Saya mau declare ini, saudara harus tahu. Di pelayanan Geraha Yes Balikpapan tidak ada namanya orang kaya, orang miskin. Tidak ada namanya orang hebat, orang biasa. Tidak ada namanya orang-orang yang lebih atau yang kurang. Semua di pelayanan ini
kami layani sama. Tidak ada dibeda-bedakan. Mana dibilang orang yang naik mobil, naik motor, mana yang dibilang orang pejabat tinggi dan orang-orang yang sederhana. Di pelayanan yang saya lakukan hari ini, saudara-saudara bisa cek, bisa tanya orang-orang, sudah puluhan ribu orang yang datang. Lihat reviewnya di medsos, di Google, di mana-mana, dan tanyakan orang yang pernah atau saudara yang nonton ini yang pernah datang ke tempat kami, bagaimana engkau merasakan pelayanan kasih yang saya dapat berkat dari firman, saya terapkan, saya ajarkan, saya aplikasikan, saya hidupin. Coba tanya. Kalau hari ini pelayanan bisa ada karena berkat Tuhan, masuklah yang namanya pelayanan kasih. Tidak membeda-bedakan. Tujuan saya hanya satu. Saya rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan. Amin. Saya bukan motivasi saya supaya orang ikut jadi jemaat, bukan. Supaya orang jadi pintar, saya ajar, bukan. Saya rindu kesaksian hidup yang Tuhan kasih, umur yang Tuhan masih kasih. Saya mau lakukan pelayanan kasih Tuhan. Ada berkat, saya teruskan biar orang melihat siapa yang saya sembah, Tuhan Yesus. Ada urapan Tuhan kesembuhan, saya doakan orang sakit banyak yang sembuh, biar mereka melihat ada Tuhan yang masih menyembuhkan. Pelayanan kasih jangan kau lupakan. Engkau bisa menjadi orang yang kaya kalau engkau sebagai jemaat. Engkau bisa menjadi orang yang pintar ilmu teologi kalau engkau hamba Tuhan. Namun di sini baik jemaat atau hamba Tuhan yang pintar, jemaat yang kaya, siapapun Bapak Ibu sekalian, jangan kau lupakan pelayanan kasih, yaitu melayani sesama, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya melihat hari demi hari orang-orang semakin banyak datang, baik lewat live streaming maupun ibadah onsite hari Minggu. Semakin banyak yang datang. Mungkin bisa dikatakan pertama kali ya, satu pelayanan itu sebelum dilayani disajikan makanan. Orang yang kurang mampu, kalau kami ada, kami bagikan sembako, kami kasih beras. Orang yang datang pulang gak ada ongkos, kami berkati ongkos untuk pulang. Bahkan kami lebihkan kadang untuk mereka bisa pakai sayur lauk untuk mereka makan. Beras kami kasih. Ini mungkin pelayanan yang agak langka dan susah orang mencerna. Tapi sebetulnya ini pelayanan Alkitab yang ajarkan, dan inspirasinya adalah Tuhan sendiri lewat Roh Kudusnya dalam hati saya dan hati Bapak Ibu sekalian. Mustahil, tidak mustahil. Kenapa kita selalu berkata mustahil kalau hal uang? Kita orang percaya selalu berkata percaya hidup kekal. Kenapa untuk hidup kekal kita percaya? Kenapa dengan hal uang kita kadang menjadi berpikir mustahil? Tidak mustahil. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dan kau hidup benar dan tuntunan firman yang kau lakukan, engkau akan melihat termasuk dalam hal keuangan banyak hal yang mustahil menjadi mungkin.
Seperti banyak orang bertanya kepada Pastor Randy, tidak gampang loh Pastor, ya. Setiap minggu kita siapkan untuk minimal 1.000 porsi setiap minggu. Itu bahkan baru masuk berapa menit udah habis, dan kemarin kami baru tambah 2 minggu baru tambah lagi. Udah gampang Bapak Ibu sekalian. Memang pekerjaan Tuhan udah gampang. Udah gampang. Tetapi disitulah area-area kemustahilan yang kita anggap sulit bisa terjadi oleh karena pertolongan Tuhan yang disebut dengan mujizat penyediaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahkan nanti hari Minggu besok ini hari Jumat ya, hari Minggu kami juga akan membagikan healing water dalam kemasan botol. Kalau selama ini kami tiap hari ada yang datang ambil, ya tidak berhenti orang datang ambil healing water, itu kami sudah kasih fasilitasnya. Mereka bawa botol sendiri dan mereka ambil sendiri. Tapi hari Minggu besok ini kami siapkan sekian ribu botol ya healing water kemasan edisi khusus, dan kami akan bagikan. Tidak cukup itu, kami juga bagikan makan minum. Tidak cukup itu, kami bagikan roti anggur kesembuhan untuk mereka bawa pulang, untuk mereka kasih keluarga. Jadi pelayanan ini seperti sekoci ya di tengah laut yang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar yang nggak bisa dijangkau. Lewat dia pulang, keluarganya bawa healing water yang didoakan hamba Tuhan, roti anggur kesembuhan, dia minumkan keluarganya. Saya percaya di rumah-rumah, di rumah sakit, di tempat-tempat mereka melayani, bukan saya, tapi doa yang terus berantai ini akan terjadi kesaksian, kesembuhan di mana-mana. Setelah sembuh, ya mereka cari gereja masing-masing untuk di mana mereka bersaksi atau digembalakan. Karena Pastor Randy memang tidak fokus dalam penggembalaan. Saya hanya memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara disembuhkan, puji Tuhan. Saudara mau memberkati hamba Tuhan ini, puji Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya, bagaimana? Saya ajar, berkatilah gereja-gereja di mana engkau ada. Ini loh pelayanan kasih, ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kita kepada Bapa. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, ini juga menjadi sebuah korban ucapan syukur di hadapan Bapa. Maaf nih sampaikan, saya melihat, karena saya tiap hari ketemu banyak orang, saya melihat ya hari ini banyak orang, khususnya hamba Tuhan, pada mengeluh kurang, mengeluh tentang kehadiran jiwa-jiwa, mengeluh macam-macam deh. Jangan mengeluh, lebih baik engkau berbuat.
Ya, sampai hal yang sama. Di mana iman kita? Iman itu bekerja di area yang tidak normal. Contoh misalnya engkau bekerja 1 bulan dapat gaji, itu normal, hakmu. Tapi kalau 1 bulan engkau bekerja dapat gaji dan engkau berkelimpahan, itu berkat Tuhan. Iman itu bekerja di area tidak normal. Daripada engkau mengeluh, keluh kesah, curhat kemana-mana, apalagi ke jemaat, aduh, lebih baik engkau melakukan imanmu, praktekkan. Jangan sampai imanmu gugur hanya karena masalah remeh-temeh oleh sandang, papan, pangan, pakaian. Iman tetap harus hidup dalam segala situasi dan kondisi. Daripada mengeluh, mending kita melakukan pelayanan atas dasar kasih. Pelayanan atas dasar kasih, sekalipun situasi sulit dan tidak baik, itu adalah satu kurban pengucapan syukur di hadapan Bapa di surga. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka akan memuliakan Bapa karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Bapa yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Bapa karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap hati yang sudah menerima sabda firman Tuhan ini. Amin. Marilah Bapak Ibu terkasih, saya mengajak saudara-saudara tiba saatnya untuk memberkati air minum masing-masing. Saudara-saudara, silakan angkat air minum ini. Di tanganmu adalah air yang engkau angkat ataupun saudara yang tumpangkan tangan. Saya berdoa dan mohon kepada Bapa di surga. Bapakku di surga, Bapa yang baik, mohonlah berkat daripadamu untuk air yang akan kami minum ini. Air yang akan kami oles di badan kami ini. Diberkati oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, minumlah air minum, air higienis ya, layak minum. Dan juga kalau saudara mau oleskan di tubuh yang sakit, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang angkatlah dua tanganmu dan masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia, kesembuhan, kesehatan untuk hidupmu dan keluargamu. Dan proteksi Tuhan sempurna atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini yang dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pastor Amin dapat berkat dari
Ciara atau Clara gitu. Terima kasih dapat berkat dari Tuhan lewat anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dan hore! Tepat jam 7 Wita kita selesai doa berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa nih yang merasa terberkati? Saya juga terberkati. Terima kasih banyak orang-orang baik yang memberkati Pastor Randy, baik yang di YouTube, di stiker, yang di Facebook, yang di Stars Bintang, yang di TikTok, yang memberkati gift-gift kepada pelayanan ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah memberkati. Mohon maaf ya kalau Pastor tidak bisa menyebut nama satu persatu, tapi satu hal yang pasti, ketika engkau memberkati dengan kerelaan hati, itu adalah satu juga sebuah syukur kepada Bapa, seperti firman yang kita baca tadi. Puji Tuhan, sehingga kami bisa terus dengan topangan Tuhan, topangan saudara-saudara, orang yang tergerak melakukan pelayanan kasih. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Saya juga undang saudara-saudara yang sudah memberkati kami ini. Seperti tadi ada Ciara, ada Chandrolina. Puji Tuhan, siapa lagi yang Pastor biasa lihat nama-namanya yang suka memberkati gift stiker atau stars gitu ya. Saya undang kalau saudara mau datang. Puji Tuhan, kami juga bersedia untuk membagi berkat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berbaik hati ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang siapa nih yang rindu untuk memuji Tuhan sebelum kita akan masuk di hari yang baru? Puji Tuhan. Saya. Ada satu pujian yang mengingatkan kita supaya kita hidup itu mau menjadi berkat, ya. Seperti apa yang kita dengar hari ini tentang hidup yang melakukan pelayanan kasih. Yang terberkati ketik komentarnya, yang bisa menyanyi bersama-sama. Hidup ini selama masih kuat, masih sehat, masih mampu, yuk kita jangan malas-malasan, jangan mager, tapi kita harus gercep untuk melayani. Hidup kita menjadi berkat, pelayanan kasih bagi sesama. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, korban syukur pada Bapa di surga. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak
ada lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Puji Tuhan, siapa yang terberkati dengan pujian tadi? Amin. Amin, 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 amin. Wah, Pastor senang sekali yang nonton rame banget ini, yang hadir banyak kesaksian, banyak komentar, juga saling berbagi, menguatkan. Terima kasih banget. Wah, di TikTok bahkan tembus sampai 1 juta 1M like-nya. Puji Tuhan banget. Oh, glory to God. Tambah semangat nih. Puji Tuhan. Tambah semangat, tambah setia. Puji Tuhan dalam melayani. Melayani dengan kasih, karena kasih pasti apa? Lemah lembut. Amin, amin. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup saling mengasihi, hidup saling melayani, hidup saling memberkati. Makasih semuanya yang sudah kasih like-nya, yang di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Puji Tuhan. Hiduplah jadi berkat. Makasih Kakak Chelsea sudah sematkan pesan-pesan penting. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling melayani. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tulus tiada batasnya. Puji Tuhan. Hidup dalam kasih, pelayanan kasih, berbagi kasih, melayani sesama. Hidup itu indah sekali. Saya saksinya. Setiap hari saya hidup dalam kasih. Karena setiap subuh kasih Tuhan dalam hidupku baru melimpah-limpah. Sehingga bisa setiap pagi membagi kasih Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami ini saling, ajarilah kami ini saling mengampuni. Jangan bombe-bombe ya, jangan benci-benci, jangan dendam-dendam. Itu yang rugi diri sendiri, dan itu bukan cerminan anak Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling melayani. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan kudus tiada batasnya. Amin. Amin. Rasanya rindu lebih lagi memuji Tuhan, saudara-saudara yang masih ikut live. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa memuji Tuhan bersama saudara sekalian. Ya, Pastor lagi cari pujian apakah yang saudara-saudara yang mau kita sama-sama dengarkan bagi saudara yang rindu. Ataukah ada komentar yang saya baca-baca? Puji Tuhan, makasih. Wah, masih ada 14.000 orang yang like saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan. Pujian ini sangat menggugah hatiku. Terima kasih, Pastor. Pujian tentang kasih itu sangat menggugah hati banyak orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujian tentang kasih sangat mengubah hati banyak orang. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kita tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Siapa yang berkata, Tuhan Yesus, saya dan keluargaku butuh kasih-Mu setiap hari. Saya. Puji Tuhan, pujian ini akan membawa kita masuk di hari yang baru, penuh dengan kasih dari surga, melimpah-limpah kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga ya, menghiasi hati dan jiwamu. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Ku tak dapat hidup
tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatimu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan, hidup dalam kasih enak pol. Hidup dalam kasih sungguh nyaman. Hidup dalam kasih, dalam perdamaian, ada sukacita, ada kebenaran, ada joy. Wah, senang sekali, puji Tuhan. Karena itulah kerajaan surga sesungguhnya. Hidup dalam kasih, dalam kebenaran. Amin. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Menghiasi hati dan jiwa kita. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Katakan amin. Menghiasi hati dan jiwamu. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan Yesus aku merasa teduh. Amin. Yang terberkati katakan amin. Mana komentarnya? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Rasanya rindu memuji Tuhan hari ini lebih banyak ya, dengan saudara-saudara yang masih ada. Wih, ini masih ada 12.000 orang yang terberkati. Saudara-saudara ketik terima kasih Tuhan Yesus. Ayo,
Terima kasih Tuhan Yesus. Mana? Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mana ucapan terima kasih Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, lanjut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, baiklah. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi pujian kita sebelum kita masuk di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur atas keselamatan, pengampunan, kesembuhan yang kami terima dan keluarga kami terima. Kepada-Mu Tuhan kami naikkan ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan. Aku mau sampaikan terima kasih padamu Tuhan Yesus atas rahmat kebaikan yang Kau sudah limpahkan bagi kami semua hingga hari ini dan hidup kami akan datang dan kekekalan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur
syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Hore! Masuklah di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.